Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan lagi ya tentang perbandingan segmen garis. Di video sebelumnya itu udah ada penjelasan tentang gimana perbandingan kalau bentuknya sebuah garis doang. Terus juga gimana perbandingan kalau bentuknya segitiga gitu ya. Ini konsep dasarnya ya gitu. Sedangkan kalau huruf-hurufnya di sini huruf pada garisnya, huruf pada titiknya itu pasti beda-beda, selalu berubah-ubah. Jadi yang teman-teman harus pahami adalah konsepnya gitu ya. Kalau buat yang belum paham gimana sih konsepnya, cek lagi video sebelumnya yang tentang perbandingan segmen garis ya, yang bagian 1 nih. Terus juga ini kita kemarin udah contoh soal yang bentuknya garis gitu. Sebenarnya gampang banget ya. Sekarang di video kali ini kita mau bahas contoh soal kedua dan contoh soal ketiga. Yang kedua ini masih berupa garis. Kalau yang ketiga ini yang bentuknya segitiga. Nah, kita coba aja buat yang nomor 2. Di sini ceritanya adalah di sebuah komplek perumahan akan dibangun jalan beton. Terdapat 4 rumah yang berbaris ya, ngejejer gitu ya, berbaris tuh membentuk garis lurus. Berarti di sini kita bikin dulu nih. Nggak mesti pakai ukuran yang jelas ya. Di sini ukurannya ngasal. Karena sebenarnya panjangnya tuh belum tahu. Itu. Yang penting ini buat gambaran kita aja ya. Di sini ada rumah dari rumah A sampai ke rumah D. Sampai ke rumah yang D gitu. Membentuk garis lurus ya kan, katanya tuh membentuk garis lurus. Perbandingan jarak rumah A sampai rumah D adalah 4 banding 5 banding 6. Berarti sini ada rumah si B sama si C gitu ya. Di sini bebas aja. Ngeposisiin titiknya bebas. B, terus di sini rumah C, yang ini rumah D gitu. Perbandingan jaraknya kata dia 4 banding 5 banding 6. Berarti yang A ke B itu perbandingan jaraknya 4, B ke C. Sorry, ganti warna pulpen ya. Warna merah. Mudah-mudahan kelihatan beda warnanya. B ke C 5, C ke D itu 6. Gitu. Terus apalagi yang diketahui? Jika diketahui jarak dari rumah B ya sampai ke rumah D adalah 88 meter. Berarti dari rumah yang ini B sampai ke D itu 88 meter. Kita bikinin di sini ya. Nah, dari B tuh katanya sampai ke D. Nah, ke sini. Dari B sampai D. Kita tulisin nilai panjangnya, tulisin di sini 88 meter. Gitu. Kalau yang perbandingan tulisin dalam bentuk angka biasa. Kalau bisa beda warna ya. Terus kalau yang satuan panjang tulisin di tempat lain, di atasnya gitu misalkan. Itu ditulis lengkap pakai satuan panjangnya. Misalkan di sini meter gitu ya, supaya beda gitu. Terus di sini yang kita mau cari maka panjang jalan beton dari rumah A sampai ke rumah D. Berarti suruh cari nih semuanya dari A sampai ke D berapa meter di sini. Yang diketahui tadi cuma B sampai D doang, 88 meter. Cara nyarinya sama kayak yang sebelumnya ya, pakai perbandingan. Di sini kita bikin dulu perbandingannya. Yang diketahui B sampai D. Berarti di sini BD dibanding ini yang diketahui ya, yang ditanyakannya A sampai D gitu, A sampai D gitu ya. Nah, terus ini masukin nilai perbandingannya B sampai D. B sampai D nilai perbandingannya ini ya, 5 tambah 6. 5 tambah 6 berarti jadinya 11. Kalau A sampai D berarti tambah ini semua, 4 tambah 5 tambah 6 itu adalah 15 ya. Itu udah, ini nilai perbandingannya. Kita kunci dulu biar nggak hilang. Itu bahwa ini tuh bagian yang pentingnya. Terus kita lanjutin lagi pengerjaannya.
BD di sini udah tahu ya panjangnya 88 meter. Berarti kita masukin 88 banding AD belum tahu, berarti kita tulis aja sama dengan 11 banding 15 gitu. Terus di sini berlaku kali silang. Saya lanjutin sebelah sini ya. Ke atas. Kali silangnya. Berarti jadinya AD sama dengan angka yang bersilangan. Ini kita kaliin 88 kali 15. Simpan di atas kalau yang bersilangan. 88 kali 15. Kalau yang bersilangan sama AD yang mau kita cari ini, simpannya di bawah. Gitu. Ya, cara kali silangnya tuh kayak gitu. Udah gitu, ini boleh teman-teman kaliin langsung, terus dibagi, atau boleh juga pakai sistem coret. Kalau dikaliin 88 kali 15, ini pasti gede banget ya. Kalau misalkan dicoret, itu pasti akan lebih mudah. Kita cek dulu. Di sini ada 88 sama 11. Ini boleh nih, bisa dibagi nih. Bisa kita coret, sama-sama dibagi 11. 88 bagi 11 jadinya 8. Kalau 11 jadinya 1. Ya kan? Di bawah udah habis, sudah jadi 1. Berarti tinggal kaliin yang atas. 8 kali 15. Berarti AD-nya sama dengan 8 kali 15 itu 120 ya. 120 meter. Nah, udah selesai. Gampang banget kan ya. Yang penting kunci utamanya tadi bikin gambarnya supaya kita paham gitu skemanya seperti apa. Terus bikin perbandingannya. Kalau di sini salah bikin perbandingannya, jawaban akhir pasti aneh. Gitu, jawaban akhir pasti salah juga gitu ya. Jadi skemanya dulu, konsep gambarnya seperti apa, udah gitu bikinin perbandingannya. Jangan lupa kali silangnya juga harus teliti, ngitungnya juga harus teliti ya. Itu yang nomor 2 tentang garis gitu ya. Sekarang kita coba ke nomor 3 yang bentuknya segitiga. Berarti di sini tetap kalau dari soal cerita mesti kita gambarin dulu ya. Diketahui segitiga PQR dengan PQ sebagai alas. Terdapat sebuah garis X yang memotong segitiga tersebut. Kita gambarin dulu segitiga. Gambar segitiganya gampang-gampang aja. Yang alasnya tuh datar ya. Sini deh, mudah-mudahan cukup. Nggak pakai aturan ya. Ini tuh gambarnya nggak pakai aturan. Yang penting cuma aturannya ini nih tadi. PQ sebagai alas. Gitu. Ukurannya ngasal maksudnya ya, nggak pakai aturan tuh. Ukurannya ngasal, cuma di sini ada aturan tertentu. Garis yang PQ itu alas gitu. Terus yang kita bikinin aja. Seginilah ya misalkan. Gitu, nggak pakai ukuran ini. Terlalu kecil ya. Nggak apa-apa lah ya. PQ-nya alas berarti di sini PQ. Berarti satu titik lagi itu adalah titik R. Gitu ya. Terus katanya ada sebuah garis X memotong segitiga tersebut pada titik S dan T. Nah, berarti segitiganya dipotong biasa kayak gini. Pemotongnya ini harus sejajar sama garis alas ya. Biar dia ngebaginya tuh dengan perbandingan yang tetap, perbandingannya sama. Gitu, nggak boleh nih kayak gini miring gini, nggak boleh kayak gini juga nggak boleh gitu ya. Dia harus sejajar sama alas. Mudah-mudahan sejajar ya. Nah gitu, ini tadi adalah ST. Coba kita masukin angka-angkanya. Udah cocok belum nih posisinya? Jika RT sama dengan 4 cm, RT ini ya 4 cm gitu. Kita pakein pulpen merah deh ya biar beda. 4 cm enggak habis nih. Terus ada apa lagi? TQ itu 6 TQ di sini ya.
TQ-nya di sini 6 cm. Terus ada lagi ST. ST-nya yang ini ya, 9 cm. Nah, kayak gitu ya. Di sini itu segitiga kan seperti yang udah dibahas sebelumnya, itu sebenarnya aktualnya ada dua segitiga, segitiga kecil dan segitiga besar gitu. Kenapa kok bisa jadi ada dua? Karena tadi udah kita bagi di sini nih, segitiganya udah kita potong gitu. Supaya lebih jelas mana yang kecil mana yang besar, kita pakein spidol biru ya. Nih dipertebal biar beda. Ini segitiga kecil yang garisnya biru. Kelebihan dikit. Oke, terus segitiga besarnya yang biasa ya, yang pakai pulpen. Gitu. Oke. Sekarang tinggal kita bikin, ininya dulu pertanyaannya. Maka panjang PQ adalah, nih PQ ini ya. Nah, PQ-nya ini berapa gitu. Kita mau cari nih. Gitu. Kita bikin perbandingannya gitu. Ya. Perbandingannya itu aturannya nggak mesti ditulis ya ini ya. Ini cuma buat pengingat aja. Ini segitiga kecil banding segitiga besar. Gitu, aturan perbandingannya kayak gitu. Kita tulisin di bawah, segitiga yang kecil ini ada sisi kanan sama sisi alas doang. Berarti kita ngebandingin cuma dua itu doang, sisi kanan sama sisi alas ya. Segitiga kecil sisi kanannya adalah 4 cm ya. Nggak usah tulisin huruf-hurufnya lagi karena di sini udah jelas, sudah ada angka. Gitu. Jadi sisi kanannya untuk segitiga kecil itu 4 banding yang segitiga besarnya ini ya, semua panjang RQ. Berarti 4 tambah 6 jadinya 10. Gitu. Sama dengan ini tadi sisi kanan, berarti sekarang yang sisi alasnya. Segitiga kecil itu yang 9. Nih, 9 per segitiga besarnya, sisi alasnya itu PQ, belum tahu dia. Berarti kita tulisin aja PQ kayak gitu. Nah, inilah bentuk perbandingannya. Kalau ini aturannya ya. Aturannya itu segitiga kecil banding segitiga besar gitu. Jangan lupa nih aturannya kayak gini. Biar nggak bingung nanti ini bikin perbandingannya harus mana sama mana gitu ya. Aturannya seperti ini aja. Segitiga kecil banding segitiga besar. Terus udah jadi kayak gini tinggal kali silang. Kita lanjutin di kanan ya, sebelah sini. PQ sama dengan kali silang. Angka yang bersilangan ini kita simpan atas, 10 kali 9 ya. 10 kali 9 dibagi yang bersilangan sama PQ 4. Berarti kita bagi 4. Gitu. Udah, ini tinggal dihitung doang. Nah, sekarang kita coba nih, kita kaliin aja ya, 10 kali 9. Kalau sebelumnya kan ini pakai teknik coret gitu. Kalau ini kita kaliin aja, angkanya nggak terlalu besar-besar amat kok. 10 kali 9 ini masih terjangkau lah, 90. Terus dibagi 4. Nah, tinggal ngebagi aja nih. PQ sama dengan 90 bagi 4. Yuk kita kotret. Meskipun hasilnya desimal, nanti jangan takut ya. Kerjain aja. 90 bagi 4. 9 bagi 4 itu yang mendekati adalah 2. 2 kali 4 8. Gitu ya. Terus yang dikurangi 9 kurangi 8 1, turunin 0-nya. Gitu. Ini kan udah selesai ngebagi ya. Kalau udah selesai ngebagi, turunin angka selanjutnya di sini yaitu 0. Nah, sekarang kita lanjutin lagi. 10 dibagi 4. Itu yang mendekati adalah 2 lagi ya. Terus dikaliin, dapatlah dia 8. Dikurangin lagi, 10 kurangi 8 adalah 2. Udah nggak punya angka. Di sini juga udah nggak bisa dibagi. 2 bagi 4 itu udah nggak bisa gitu ya.
kita kasih desimal, berarti kalau di sini udah habis angkanya kasih desimal koma, di sini tambahin 0 gitu kalau bikin desimal tuh ya. Terus kita bagi lagi, 20 bagi 4 jadinya 5. 5 kali 4 20. Udah habis, selesai. Berarti jawabannya adalah 22,5 ya. Jadi 90 bagi 4 itu adalah 22,5 cm. Itulah panjang PQ-nya ya. Kalau misalkan nanti ada pertanyaan lain, suruh cari luas atau suruh cari keliling, itu lanjutin aja ya. Sesuai rumusnya, cari luas ya berarti rumus luas alas kali tinggi bagi 2 gitu, atau pakai rumus yang sisi juga bisa deh gitu ya. Cuma itu tentang adanya di SMA ya. Terus kalau mau cari keliling ya juga bisa ya, tinggal tambahin aja semua sisinya gitu. Tinggal kita butuh sisi PR, nanti ini belum selesai gitu. Itu kalau disuruh lanjutin gitu. Kalau ini kan udah selesai ya, panjang PQ doang yang ditanya, sampai sini aja ya. Itulah contoh soal yang kedua dan ketiga dari materi perbandingan segmen garis. Untuk video selanjutnya kita akan bahas yang bentuknya trapesium ya. Silahkan dicek videonya.